لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa lagi di majelis ini. Semoga pertemuan kita malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kedatangan kita di tempat ini karena untuk belajar ilmu agama. Semoga ilmu yang nantinya kita dengarkan dijadikan ilmu yang manfaat dan barokah, bukan hanya untuk didengar tapi berusaha untuk kita praktekkan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dengan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tak lupa yang saya hormati dan saya ta'zimi para ustadz, para kiai, para tokoh masyarakat, lebih khusus kepada orang tua kita Kiai Hasani yang saya hormati dari kota Pasuruan, jauh-jauh datang ada di tempat ini. Semoga beliau dipanjangkan umur oleh Allah SWT, diberikan kesehatan yang sempurna sehingga terus bisa membela masyarakatnya dan wilayahnya sana, memberikan lampu untuk masyarakat sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada saudara saya Khadimul Ma'had Askar Kauni Al-Ustaz Ahmad Saifullah dan juga Ustaz Budi yang saya hormati beserta keluarga besar Pondok Askar Kauni. Semoga pondok ini semakin diberkahi oleh Allah SWT dan semoga terus niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ke depan
pondok ini akan menjadi tempat yang akan mengeluarkan generasi-generasi yang cinta kepada Al-Quran. Amin ya Rabbal. Serta hadirin hadirat muslimin muslimat, para pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sekarang kita sudah masuk pada bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Dzulhijjah. Yang mana bulan ini termasuk daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Ashurul Hurum, bulan yang sangat diagungkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sepatutnya ketika kita ditakdir masuk ada di hari-hari yang mulia ini, wadzakirhum bi ayyamillah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, ingatkan umat Kanjeng Nabi ku ilingno Muhammad, wadzakirhum, ingatkan mereka. Siapa mereka? Umat. Ya Allah nyuruh Nabi Muhammad Rasulullah parengono informasi umat riko. Apa yang perlu disampaikan sampai Allah perlu menulis ke dalam Al-Quran bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Artinya ketika ada hari-hari yang sifatnya ada nilai lebih dibandingkan hari yang lainnya, di situ baginda Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengingatkan umat supaya umat tidak lolos dari hari-hari kebaikan ini, sehingga betul-betul di hari-hari yang mulia, khususnya pada 10 Dzulhijjah ini, kita ini bisa mendapatkan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Bulan Dzulhijjah ini, khususnya 10 hari ini, adalah termasuk 10 hari yang telah disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, wal fajr wa layalil ashr. Demi fajar. Fajar di sana ada yang mengatakan fajar Arafah. Wa layalil ashr, dan tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai nanti lebaran Idul Adha, sampai Arafah. Nah, hari-hari ini adalah hari yang telah disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan kenapa Allah bersumpah dengan 10 hari daripada 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah ini? Karena pada hari-hari ini, dari kemarin sampai Rabu, hari ini tanggal 1 sampai seterusnya sampai lebaran nanti, itu merupakan hari-hari yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW afdal ayyamid dunya, yaitu 10 hari terbaik yang ada di dunia. Jadi saat dunia yang paling bagus itu 10 ini. Kalau Ramadan itu bulan. Kita berbicara hari, bukan berbicara bulan. Kita berbicara hari. Kalau hari yang terbaik ya 10 ini. 10 ini adalah hari yang terbaik. Bahkan dalam beberapa riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW, beliau ketika menjelaskan keutamaan daripada alasan 10 hari ini adalah hari yang mulia, beberapa riwayat mengatakan diantaranya yaitu hadis dari sahabat Ibnu Zubair an Jabir radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau mengatakan afdalu ayyami dunya ayyamu asr Dzulhijjah. Qila wala mislaha fi sabilillah ya Rasulullah. Qala wala mislaha fi sabilillah illa rajulun afara wajhahu fit turab. Dikatakan oleh Nabi Muhammad 10 hari daripada 10 pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hari yang paling bagus sedunia. Dunia paling apik selama setahun, ini 10 hari ini yang paling bagus. Ketika dengar keterangan ini, satu sahabat, bukan komentar ya, tanya, wala mislaha fisabilillah ya Rasulullah. Apakah orang yang berangkat jihad di jalan Allah, meninggalkan anak istrinya, ngangkat pedang perang sampai tewas, apakah itu termasuk kalah pahalanya dengan orang yang menghidupkan 10 hari ini ya Rasulullah? Maka dijawab sama Nabi Muhammad, wala mislaha fisabilillah. Walaupun berjuang di jalan Allah, tetap orang yang beribadah di 10 hari ini, hari-hari yang dihabiskan pada 10 hari untuk ibadah, wah itu ganjarannya lebih hebat daripada dihabiskan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu. Kecuali, kata Nabi Muhammad, kecuali orang itu, beliau itu sampai meletakkan wajahnya ada di tanah. Bahkan dalam riwayat yang lain mengatakan illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dalika bisyai'.
kecuali orang yang memang keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berkorban tenaga, harta, kemudian dia berperang sampai tewas, meninggalkan harta, jabatan, ditinggal semua untuk perang di jalan Allah sampai meninggal dunia, tidak pulang lagi ke rumah. Kalau sudah seperti ini, baru bisa menyeimbangi pahala orang yang beribadah pada 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Semoga pada hari-hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul kita bisa mendapatkan fadilah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka itu sepatutnya 10 hari ini jangan disia-siakan, apalagi sampai digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai digunakan untuk maksiat. Bahkan dalam beberapa riwayat mengatakan orang yang dia itu semangat beribadah ada di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah ini. Dalam beberapa riwayat dikatakan siapa orang yang dia itu berangkat ke masjid pada 10 hari daripada Dzulhijjah ini, kemudian menghidupkan malam-malamnya ada di masjid, nawarallahu qabrahu, maka Allah akan menerangi kuburannya dia ketika dia meninggal dunia. 10 hari ini malamnya dihabiskan untuk iktikaf, ada di masjid, wiritan, zikir. Biasanya orang tidur, dia menghidupkan lampu kamarnya untuk ibadah. Lah orang yang mau berkorban pada 10 hari seperti ini, maka juga nanti kuburannya dia akan diberikan terang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi eman-eman ya, jangan sampai diloloskan. Kalau sudah ini lewat 10 hari ini, ya sudah eman-eman. Ada lagi mengatakan kenapa 10 hari ini menjadi 10 hari yang mulia? Alasannya adalah diantaranya karena pada 10 ini ada hari yang sangat mulia, yaitu hari Arafah. Dan juga ada hari yang mulia, yaitu hari Tarwiyah. Tanggal 9 itu Arafah, kemudian tanggal 8-nya yaitu adalah hari Tarwiyah. Tanggal 10 Lebaran. Ini orang-orang yang bisa ibadah 10 hari ini, maka dia akan mendapatkan pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat juga mengatakan siapa orang yang ditakdir hidup pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, ya sekarang ini, semoga panjang umur sehat afiat. Siapa orang yang ditakdir hidup kemudian dia memuliakan 10 hari ini dengan berbagai macam ibadah, maka dikatakan akramahullahu ta'ala bi asri karamah. Orang yang memuliakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan ibadah dan menjaga diri tidak maksiat, maka Allah akan memberikan dia 10 keramat. Apa yang pertama? Al-barakah fil umur. Umurnya akan dikasih barakah. Kenapa barakah, Habib? Karena memuliakan 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Artinya orang yang mulai malam ini sampai nanti Lebaran berhasil ibadah, menjaga mata, telinga, pendengaran dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah umurnya akan dikasih barokah. Tambah tua tambah ibadah, bukan tambah tua tambah maksiat. Tua-tua akan semakin ibadah, kenangan masa lalu sedikit demi sedikit, keburukan akan hilang di hatinya. Barokah dia menghidupkan 10 pertama pada bulan Dzulhijjah. Yang kedua, waziyada fi malihi. Allah akan memberikan tambahan pada uangnya dia, rezeki, pekerjaan akan diberikan lancar, bisnis akan dikasih gold. Itu barokah menghidupkan 10 pertama pada bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, wal hifdz li iyalihi. Yang ketiga, dia akan diberikan penjagaan untuk keluarganya. Keluarganya akan diberikan penjagaan dari segala bala dan musibah. Barokah menghidupkan 10 daripada hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang selanjutnya yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Yang keempat, wa taghfir li sayyi'atihi. Allah akan maafkan dia punya dosa. Kemudian yang kelima, wa tad'if li hasanatihi. Kemudian Allah akan melipat gandakan kebaikannya. Yang keenam, wa tashhil li sakaratihi. Dan Allah akan memberikan mudah saat dia sakaratul maut. Kalau orang bisa ibadah sampai Lebaran nanti tidak maksiat, ini paling penting tidak maksiat ya. Bukan ibadah kenceng-kencengan, mari ngono, mari pengajian kok chattingan, pada biayain. Ini paling penting ini. Telepon, video call, perjanjian 10 pertama Dzulhijjah ketemuan, wallah. Diketek konnya kualat ya, jangan macam-macam kan. Iki hari-hari sakral iki. Iki kok gak dibalas chattingku. Mas mari ngaji PHP oleh
10 pertama Dzulhijjah tidak boleh maksiat. Oh, hari lain nggak boleh Pak. Apalagi 10 daripada bulan Dzulhijjah. Jadi kalau antum berhasil ya, goal tidak maksiat sampai nanti Lebaran, nanti antum sakaratul maut akan diberikan mudah sesuai janji dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wadiya di dolamatihi, dan Allah akan memberikan terang pada kuburnya dia. Kemudian wataskin di mizanihi, timbangannya akan diberikan berat oleh Allah. Wanaja min darakatihi, kemudian segala yang sifatnya berupa musibah, mahara bahaya, dia akan diberikan keselamatan oleh Allah. Dan yang terakhir wasu'ud ala darajatihi, dan Allah akan menaikkan derajat orang yang berhasil ibadah pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Semoga kita bisa ibadah terus istiqomah sampai Lebaran, sehingga 10 keramat ini masuk ke dalam diri kita, sehingga lepas nanti Lebaran Idul Adha kita jadi orang-orang yang bahagia. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham? Jelas ya? Maka itu ayo dalam majelis ini manfaatkan, mumpung turun, belum tentu sampai hidup sampai tahun depan. Khususnya lasiyama nanti ketika datang hari Arafah. Khususnya nanti ketika datang hari Arafah. Kalau sudah datang hari Arafah, jangan main-main. Itu hari sakral. Hari-hari ini ibadah kenceng Pak. Siapa orang yang puasa pada hari-hari ini, maka satu harinya diganjar seperti ibadah 1 tahun. Siapa orang yang dia nanti puasa pada hari Arafah, khususnya ketika datang tanggal 9 Arafah, di situ ada pahala double yang gak diberikan pada hari-hari lainnya. Sampai dikatakan dalam beberapa hadis, baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan ketika datang hari Arafah, ma min yawmin afdal min yawmin Arafah, tidaklah ada hari yang lebih mulia daripada hari Arafah. Pada hari itu, kata Nabi Muhammad SAW, yubahullahu ta'ala fihi bi ahli ardi ahlas sama'. Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan orang-orang yang ada di bumi, dibanggakan dengan penghuni-penghuni yang ada di langit. Apa yang Allah katakan? Unduru ila ibadi sya'shan ghabaran ja'uni min kulli fajjin amikin yarjuna rahmati wa yakhafuna adabi falam yara yawm aktsar itqan minan nar min yawmi Arafah. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika nanti datang hari tanggal 9 Arafah, itu Allah Ta'ala membuat pengumuman kepada para malaikat yang ada di langit. Lihatlah kepada hambaku, mereka datang dalam keadaan rambut yang kacar-kacir, badan yang berdebu. Mereka datang dari segala penjuru, datang ke Arafah. Mereka mengharap rahmatku dan meminta maaf, dan mereka takut kepada adabku. Maka dikatakan falam yara yawm aktsar itqan minan nar min yawmi Arafah. Kata Rasulullah, tidak pernah dilihat hari yang lebih banyak Allah membebaskan orang daripada api neraka seperti yang terjadi pada hari Arafah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada satu sahabat tanya sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, itu kan orang yang berangkat Arafah, lah kita yang di Madinah, kayak kita yang di Ketapang, kan gak udah berangkat haji. Duh, kita ini kan gak ke Mekah, gak ke Madinah. Ada di Ketapang, ada di Bulusan, ada di Banyuwangi. Kita tidak berangkat ke sana. Sedangkan Nabi Muhammad bilang pada hari Arafah Allah membanggakan orang yang ada di Arafah, kita ada di rumah. Nah, itu dikatakan oleh Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, man da'a li ahli Arafah fayusaribu fi salat. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang dia mendoakan orang yang ada di Arafah, maka keberkahan yang ada di Arafah dari ampunan, kebanggaan yang Allah persembahkan di langit juga mengalir pahalanya untuk orang yang di rumah, tetapi dia mau mengangkat tangan untuk mendoakan orang yang ada di Arafah. Maka nanti kalau sudah datang hari Arafah, kita disunahkan untuk puasa, kemudian kita kumpul bareng-bareng ketika sore itu, istilahnya takrif, berkumpul bersama-sama mendoakan orang-orang yang ada di Arafah. Kenapa Habib seperti itu? Kata Nabi Muhammad, bagi orang yang gak sempat untuk berangkat haji, maka cukup dia mendoakan orang-orang yang ada di Arafah, membayangkan seakan dirinya ada di Arafah, maka keberkahan yang ada di Arafah akan dimasukkan ke orang tersebut. Lah inilah janji dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya kalau orang dulu ya, orang-orang soleh dulu, itu kalau sudah masuk hari Arafah, mereka tidak mau nyekel HP, no. Mereka baca kulhu 1000 kali, HP ditaruh, duduk sudah yang anteng di rumah baca wirid. Biasanya kalau Habib Hasim itu ada kumpul-kumpul wirid bersama.
sejak Arafah, datang ke sana bagi yang sempat, duduk di sana, kita bayangkan seakan-akan kita ada di Arafah. Lalu itu kenapa kok seperti itu? Kata Nabi Muhammad mengatakan, orang yang tidak bisa berangkat ke Arafah, dengan antum duduk menghadap ke langit, membayangkan seakan-akan di Arafah, maka keberkahan yang di Arafah akan dikirimkan ke antum walaupun antum ada di Banyuwangi. Ini janji dari Nabi Muhammad SAW, dan ini kebiasaan Ahlul Tarim, dan ini kebiasaan orang-orang yang soleh, karena tahu mereka mengharap keberkahan yang terjadi pada hari Arafah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, semoga kita bisa betul-betul ibadah, gitu. Hari-hari ini hari-hari berat memang ya. Jangan sampai maksiat pada hari ini. Sebetulnya antum tidak usah banyak ibadah. Paling penting gak maksiat, itu rasul ibadah ya. Ojo mesem-mesem dah enak. Soalnya kalau maksiat dah enak. Artinya walaupun dah Arafah, walaupun dah hari-hari dah boleh maksiat. Dulu kalau antum masih nekat, ya pray ya. Semoga dikasih hidayah semua taala ya. Jangan macam-macam. Kalau bisa ibadah pada hari Arafah, ahsan. Ala inna a'dhaman nasi jirman mimman sarafa min Arafat wa yara anna Allah azza wa jalla lam yughfar lahu. Sampai Nabi Muhammad mengatakan kalau sudah datang hari Arafah, semua yang datang pasti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa pasti diijabah. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Apa Habib? Dosa besar yaitu orang yang dia itu mendoakan orang yang di Arafah, atau dia hadir di Arafah tapi bubar dari Arafah, dia kertek hatinya. Aku di sepuro kok gak yo? Maksiatku akeh, aku mari zina, aku mari mabuk, aku mari iki mariku. Di sepuro pendak ya. Dulu anak pernah nyerong, anak pernah nakal, dulu anak pernah selingkuh, anak pernah maksiat, pernah ini, pernah itu. Hari ini kira-kira dimaafkan apa enggak ya? Loh, orang was-was hatinya dimaafkan atau tidak pada hari Arafah itu dosa. Dia ragu, anak dimaafkan apa enggak, itu dosa. Artinya apa? Tidak boleh ada keraguan sama sekali. Orang yang menghidupkan hari Arafah 100% dosanya pasti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kesempatan emas ini bagi antum yang merasa punya dosa. Yusuf bersidip, kalau saya gak usah. Ketno wis, tantangan di pangeran. Tapi kalau sudah datang Arafah, maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, luar biasa. Semoga bisa hidup sampai Arafah, gitu. Semoga sampai tidak mati. Amin. Ketemu Arafah, bisa sembahyang, bisa ngaji, bisa wiritan, baca kulhu 1000 kali. Amin ya rabbal. Kak kuat tim 100, kak kuat 11, kak kuat telu, ya, kak kuat siji, ya. Ojo gak mau coblas. Kalau bisa 1000, kalau bisa 1000 kali baca kulhu, nah itu adalah fadilah yang sangat luar biasa. Apa pahalanya? Kalau orang yang baca kulhu, maka hatinya akan diberikan ikhlas selama 1 tahun. Dan segala urusannya akan diberikan gampang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa mengamalkan ini. Termasuk yang dilakukan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu kalau sudah datang hari Arafah, kalau sudah datang hari Arafah, beliau itu malam Arafah tidak keluar rumah, diam ada di rumah. Bahkan dalam riwayat beliau diam ada di masjid, hidupkan malamnya dengan ibadah, doa yang banyak. Karena hari Arafah dan malam Arafah itu malam yang sangat sakral. Dan pada hari Arafah itu juga lah, kenapa kalau dikatakan malam yang sakral, hari yang sakral? Karena pada hari Arafah ini juga dimaafkan kita punya orang tua, yaitu Adam, ayah kita Nabi Adam, dan ibu kita Ibu Hawa. Nabi Adam karena maksiat diturunkan ada di mana? Di India, dan Ibu Hawa diturunkan ada di Jeddah. Ya, tapi maksiatnya di langit, di surga. Gara-gara makan buah kuldi 1 kali, kelambin langsung ucul. Kelambin langsung ucul. Kosongan. Langsung ambil daun ditutupi. Kepesin Nabi Adam. Sudah gitu diusir lagi dari surga. Oh, mati Kanjeng Nabi Muhammad, maksiatin bangkang dikasih kelambin. Maksiatin telanjang masih dikasih uang bisa beli baju. Ya semua ini barokah dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Coba sampai maksiat terus ucul kelambinnya, keren dia yuk. Tengah ngembong kalau uang nafsu ucul kapai ucul bus Melayu. Nanti sampai kan penampakan di tengah hembong kan kartu kuning ke akhirnya apa? Lepas BPA keren di makanya selamat iki barokah Kanjeng Nabi dak ucul. Coba sampai yang wedok-wedok iki. Wiritan moro-moro ana uang liwat maksiat, chattingan tengah hembong. Kan maksiat enggak boleh itu kan dosa. Kalau tidak ada hajat dosa. Apalagi sampai melakukan hal-hal yang tidak baik, pertemuan dan seterusnya.
itu kalau ucul kelendi terus, nomor ucul kambini kelendi terus, kan kisru. Tapi tidak terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW. Semoga ditutup aib-aib kita nggih. Kalau sampai ucul bahaya, makanya kan repot akhirnya penampakan di India. Tapi selamat umat Kanjeng Nabi ini dapat keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya penting ini hari Arafah. Apa hadis amalan yang bisa diamalkan? Yang pertama yaitu adalah puasa. Man shoma yaumul Arafah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi di sana. Dikatakan oleh Rasulullah, siapa orang yang ketemu hari Arafah, ini di rumah temenanan, ditulis barang-barang diniati di amalno. Semoga bisa mengamalkan. Siapa orang yang ketemu hari Arafah, puasa, nah ini puasa Arafah, habis itu tidak maksiat, ya jelas tidak maksiat. Hari Arafah, nahan badan, HP off, mode pesawat, betul-betul ibadah, terus sampai buka berhasil antum tidak maksiat. Dikatakan Rasulullah, dosa antum selama setahun semuanya dimaafkan oleh Allah.